Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Saif 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah drakor Korea yang berjudul Business Proposal 2002 season pertama. Saya sebagai orang awam yang mulai menonton drakor sedikit tertarik dengan cerita lucu yang disajikan. Terlebih lagi Business Proposal baru tayang 4 episode, tapi ratingnya terus melonjak hingga nyaris mencapai 10% atau tepatnya 8,7% secara nasional. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. 룸 잡을까요? Dalam episode pertama kali ini kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang sangat tampan. Semua wanita yang melihatnya sangat tertarik dengannya. Dia bernama Kang Taemo, dan ketika dia menabrak seorang wanita, Taemo selalu cuek kepada siapapun. 뭐야! 제정신이 아니군. Dia memiliki asisten yang selalu setia dengannya. Dia bernama Cha Seong. Taemo adalah cucu dari seseorang yang memiliki perusahaan besar, dan saat ini dia pulang dari luar negeri akan mengurus perusahaannya. Lalu diperlihatkan karakter lain dari drama ini, seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan makanan. Dia bernama Shin Hari. Saat ini Shin Hari bersama dengan 3 rekan kerjanya akan menghadiri sambutan kedatangan presiden yang baru. Dan saat waktunya sudah tiba, ternyata presiden yang baru tidak datang dan yang muncul adalah Cha Seong. Dan presiden yang sebenarnya adalah Taemo. Tetapi karena jabatannya yang tinggi, dia selalu dipanggil dengan sebutan Presiden Kang. Taemo tipikal orang yang tidak suka membuang-buang waktu. Bahkan ketika kakeknya tahu kalau cucunya memiliki sifat itu, dia sangat kesal. Shin Hari dan 3 orang rekan kerjanya yang duduk di belakang cukup tertarik dengan karakter presiden baru mereka. Lalu diperlihatkan seseorang yang bermain golf, dan dari belakang Taemo memukul bola golf dan masuk dengan mudah. Dan betapa terkejutnya laki-laki ini ketika tahu dia adalah Taemo, presiden baru di perusahaannya. Taemo selalu tegas dengan siapapun. Bahkan Taemo memecat pria ini karena dia pernah menerima beberapa sokongan dari perusahaan lain. Lalu diperlihatkan lagi Shin Hari dan rekan kerjanya akan merayakan hari ulang tahunnya saat ini. Tetapi Shin Hari mendapatkan pesan dari sahabatnya dan ingin bertemu hari ini. Shin Hari yang lebih memprioritaskan sahabatnya menolak ajakan rekan kerjanya dan menemui sahabatnya. Dan ketika Shin Hari menaiki kereta, dia ditelepon sahabatnya yang bernama Yong Seo. Yong Seo tahu kalau Shin Hari menyukai sahabat laki-laki yang akan ditemuinya kali ini. Kemudian diperlihatkan Taemo dan Cha Seong bertemu dengan kakeknya. Kakeknya sangat kesal karena Taemo tadi tidak hadir di acara penyambutan untuknya. Taemo selalu berambisi dalam pekerjaan. Bahkan Taemo selalu berhasil dalam proyek apapun yang dia tangani. Dan saat ini kakeknya akan memberikan sebuah proyek yang sangat besar. Taemo disuruh untuk segera menikah. Bahkan kakeknya sudah mengatur jadwal untuk kencan buta yang harus Taemo hadiri. Taemo tentu menolaknya. Dan anehnya HP-nya si kakek berdering dan ada notifikasi untuk menonton drama Korea. Si kakek ternyata pecinta drama Korea juga. Lalu diperlihatkan ketika Shin Hari sampai di sebuah restoran yang cukup sepi, dan ketika dia melihat sahabat laki-lakinya memegang sebuah kue ulang tahun, Shin Hari langsung menghampirinya. Tak disangka-sangka ternyata kue ulang tahun itu bukan untuk Shin Hari, melainkan untuk pelanggan yang datang lebih dahulu. Oh iya, sahabatnya ini bernama Mingo. Sekarang Mingo memberikan hadiah ulang tahun untuk Shin Hari berupa tiket konser. Mingo berpesan pergilah ke acara ini bersama dengan seorang pria. Mingo tidak menyadari kalau Shin Hari menyukainya. Kemudian diperlihatkan lagi, Taemo masih didesak untuk menemui wanita yang dijadwalkan kencan buta bersamanya. Dan berikutnya, kakeknya ini menganggap kalau cucunya seorang gay. 사귀냐? 여러 내내 붙어 다니고. 이 사장님은 제 취향 아니고요. 어디가 어때서? Tiba-tiba alarm HP-nya kakek berbunyi. Kali ini peringatan untuk minum obat darah tinggi untuknya. Bahkan hal seperti ini, Taemo selalu bertengkar karena penyakit keturunan mereka. Dan saat kakek di rumah sakit, si kakek mengaku penyakitnya sudah parah. 안 좋다며. 네? 제가요? Dan saat Shin Hari sampai di rumah, dia masih membantu kedai orang tuanya. Ayahnya sangat kalem dan ibunya sangat energik. Keluarga yang sangat harmonis. Bahkan ketika kedai mereka mulai sepi, ada suara berisik dari luar. Ternyata adiknya Shin Hari bermasalah dengan tetangganya karena sebuah barangnya tidak tahu pemiliknya. Ibunya jelas membela putranya. Sebenarnya ayahnya ingin menghentikan ini dan berbicara baik-baik.
Tetapi karena laki-laki yang bernama Hamid ini memaksa memberikan kotak ini, terjadi keributan yang lebih parah. Sinhari bahkan ikutan mendorong tetangganya hingga jatuh dan mereka mendapatkan masalah. Saat di rumah, Sinhari dan Hamid dimarahi ibunya. Sinhari yang dipukul ibunya jadi kesal karena hari ini ulang tahunnya dan dia malah dimarahi. Bahkan ibunya lupa memasakkan makanan kesukaan Sinhari kali ini. Sinhari yang di kamarnya bad mood dan segera tidur. Saat pagi hari, Taimo sarapan bersama dengan kakeknya. Taimo bilang dia telah memecat Mr. Park yang kemarin bermain golf. Si kakek tidak terima karena Mr. Park adalah teman baiknya. Dia dulu telah membantu perusahaan sebelum adanya Taimo lahir di dunia ini. Dan sebagai gantinya, Taimo harus mengabulkan permintaan kakeknya untuk pergi berkencan. Akhirnya Taimo akan menuruti permintaan kakeknya kali ini. Dan ketika Sinhari bekerja, dia kebingungan dengan tagihan ganti rugi miliknya. Karena kemarin dia mendorong tetangganya jatuh dan merusak beberapa barang di sana. Lalu sepulang bekerja, Sinhari bertemu dengan Yongseo. Dan betapa kagetnya Yongseo mendapatkan kabar kalau hari ini dia dijadwalkan kencan buta oleh ayahnya. Yongseo lalu menyuruh Sinhari untuk menggantikan posisinya berkencan nanti malam. Awalnya Sinhari menolaknya, tapi karena Yongseo menawarkan uang bayaran, Sinhari mau menggantikannya dan akan membuat kencan butanya gagal total. Dan yang akan menemuinya adalah Taimo yang disuruh kakeknya. Bahkan kakeknya telah memiliki 10 jadwal kencan buta yang harus Taimo hadiri. Saat ini Sinhari dan Yongseo pergi ke butik dan merubah tampilan Sinhari jadi lebih cantik dan elegan. 연극은 시작됐고 지금부턴. Dan saat Sinhari menghadiri acara kencan buta dan menggantikan Yongseo, datanglah Taimo dengan penuh ketampanannya. Sinhari awalnya terpesona, tetapi karena dia harus mengakhiri ini, dia bertindak cepat. Mereka saling memberikan kartu nama. 전 그쪽이 누군지도 모르고. 강태무라고 합니다. Oops. Dan betapa kagetnya Sinhari mengetahui kalau Taimo adalah presiden di perusahaannya. Sinhari gugup dan pergi ke toilet. 이건 말이 안 돼. Dia berencana kabur saja, tetapi dia tidak bisa langsung melakukannya. Sekarang Sinhari malah overpower. Sinhari berpikir tidak akan ada pria yang suka wanita dengan pakaian terbuka. Dan lucunya, 습니까? 춥겠냐? 편이라서. 닭살이 쫙 돋아있다. bahkan ketika Sinhari bersikap menyayangi benda branded miliknya, Taimo sama sekali tidak memperhatikannya. Sinhari menggodanya dengan berpura-pura telah melakukan operasi plastik di dadanya. 왼쪽이 사만다, 오른쪽이 레이첼이에요. 이런 또라. Ternyata Taimo adalah orang yang selalu berpikir positif dan mengabaikannya. Kemudian Sinhari memancingnya dan bilang akan memesan kamar. 룸 잡을까요? Tapi kenapa kakinya bergetar? Ternyata Taimo langsung menyetujuinya. Dan saat akan menuju ke kamar, Sinhari berpikir untuk kabur saja. Dan saat dia mulai pergi, ada seorang wanita yang menghentikannya. Taimo lalu datang membela Sinhari. Ternyata dia melihat wanita lain yang berpakaian sama persis dengan pakaian milik Sinhari saat ini. Dan saat mereka berjalan keluar, Sinhari berpikir ini adalah momen yang tepat untuk kabur. Sinhari bilang dia sangat suka pria. Dia telah mencari banyak pria dalam satu waktu. Lalu Sinhari pergi dan dikejar wanita tadi. Lalu datanglah Cha Seong menjemputnya. Dan saat di mobil, kakaknya menelpon dan menanyakan kencannya malam ini. Dan secara mengejutkan, Taimo langsung ingin menikahi wanita yang baru saja dia temui. 최정서 씨랑 결혼하겠습니다. Saat ini Sinhari menemui Yongseo dan menghabiskan malam bersenang-senang. Kemudian ayahnya Yongseo menelponnya dan memberitahu kalau Taimo ingin menikahinya karena pertemuan yang Sinhari lakukan tadi. Lalu saat Taimo di rumah, dia diingatkan Cha Seong untuk lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan untuk menikah. Lalu diperlihatkan keluarga yang sangat bahagia di muka bumi ini. Mereka saat ini tengah sibuk melipat kotak makanan. Dan saat Sinhari datang membantu, ibunya menanyakan tentang presiden baru di perusahaannya, yang dimana ibunya tidak tahu kalau presiden barunya adalah masalah baru untuk Sinhari. Sehingga Sinhari kesal dan dia langsung ke kamarnya. Sesampainya di atas kasur, Yongseo menelponnya dan mengatakan kekacauan akibat kencan buta yang Sinhari lakukan tadi semakin parah. Bahkan Yongseo harus kabur dan tidur di hotel. Sinhari menyarankan untuk menemui Taimo dan katakan sejujurnya kalau dia telah mengirim wanita untuk mengacaukan kencannya dan masalah akan selesai. Bahkan Sinhari khawatir bagaimana kalau saat dia bekerja, dia berpapasan dan bertemu dengan presiden di perusahaannya. Pasti semua akan kacau. Tetapi Yongseo berpikir mana mungkin seorang presiden bertemu dengan karyawan biasa seperti Sinhari. Dan prediksinya salah besar. Ketika Sinhari akan menaiki lift, ternyata dia malah satu lift dengan Taimo, kakeknya dan juga Cha Seong. 네?
하시라고요. 겁니까 말 겁니까? Shinhari mengacak-acak rambutnya dan tidak ada yang mengenalinya. Dan saat Shinhari keluar dari lift, tanda pengenalnya jatuh dan diambil oleh Taemo. Ketika Shinhari mengambilnya, dia sama sekali tidak menunjukkan wajahnya. Saat mereka bertiga sampai di ruangannya, Taemo selalu membicarakan pekerjaan. Kakeknya kesal dan membahas soal pernikahan yang ingin dia lakukan. Kakeknya bertanya, apakah seorang wanita yang bernama Yongso ingin menikah denganmu? Taemo adalah seorang pria yang sangat percaya diri, yakin kalau wanita yang dia temui pasti akan mau menikah dengannya. Kemudian diperlihatkan ketika Yongso di Alfamart, tak sengaja seorang anak kecil menabraknya dan mencoret bajunya. Di waktu yang bersamaan, Cha Seong memasuki Alfamart tersebut dan memperhatikan Yongso. Ternyata Yongso sangat pandai membuat anak kecil berhenti menangis dan menghiburnya. Sontak dari sifat baiknya itu, Cha Seong cukup kagum dengannya. Dan ketika Yongso keluar, ternyata dompetnya ketinggalan. Ketika ingin kembali, secara tak sengaja Yongso menabrak Cha Seong. Yongso jatuh cinta di pandangan yang pertama. 괜찮으세요? 연락처. Lalu Yongso bertemu dengan Shinhari lagi dan sangat kebingungan karena Taemo ingin menemuinya lagi. Yongso menyuruh Shinhari untuk menggantikannya lagi. Mau tidak mau Shinhari melakukannya. Dan saat di lokasi pertemuan, Taemo datang dan langsung menyimpan nomornya di HP-nya Shinhari. 핸드폰 2개입니까? 왜 남의 번호를 막 맘대로 막 그래요? Taemo langsung berbicara ke intinya, yang dimana dia ingin menikahinya. Tetapi Shinhari langsung menolaknya dan segera pergi. Taemo tersengang mendengar itu dan mengejarnya. Taemo memintanya untuk mau menikah dengannya. Dari perkataan itu, Shinhari kaget dan hampir saja terjatuh. 뭘 잘한다는 Taemo lalu menolongnya. Lalu Shinhari langsung bilang tidak ingin menikah ataupun bertemu dengannya lagi. Lalu Shinhari pergi. Begitu juga dengan Taemo yang dijemput oleh Cha Seong. Saat di jalan dia melihat adiknya dan takut ketahuan. Shinhari mengendap-endap dan tolongnya dia malah memasuki mobil yang ada di depannya. Dan ternyata itu adalah mobil miliknya Taemo. Dan episode pertama berakhir. Pasti kalian ingin tahu kelanjutannya. Jadi tunggu video selanjutnya. Matur suwun.